Salam jumpa pemirsa, City Event hari ini berada di Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani, Kota Batu. Yang mana hari ini akan dilaksanakan halal bihalal bersama dengan tim penggerak PKK Kota Batu. Dan tentunya halal bihalal ini akan dihadiri oleh TP PKK Desa Kelurahan Sekota Batu. Serta nanti akan ada tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Munir Fatkullah. Selengkapnya bersama kami di Agropolitan Televisi. Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Batu, Bapak Abdurrahman SHMH, beserta rombongan di tengah-tengah keluarga besar tim penggerak PKK Kota Batu. Selanjutnya kita akan memasuki momen yang penuh makna, sebuah wujud kepedulian dan kasih sayang, yaitu pemberian sambutan kepada adik-adik kita yang membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang. Semoga apa yang kita berikan menjadi berkah dan ladang pahala bagi kita semua. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKK. Tanah air, tanah pun ayah.
melanjutkan Mars PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun rumahnya yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hiduplah dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah rapi dan indah, didik putra berpribadi dewasa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jaga lingkungan dan sekitarnya. Amanat rakyat luar berencana, hidup jaya PKK. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Untayan kata syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Ilahi Robi, pengasih tak pernah pilih kasih, Tuhan penyayang seluruh umat sepanjang zaman yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, berkait hati untuk mengikuti serangkaian acara Halal Bihalal Tim Penggerak PKK Kota Batu tahun 2026 dengan tema Merajut Kebersamaan dalam Kebinekaan Menuju Batu Sai. Karena sesungguhnya kebersamaan bukan sekedar hadir dalam satu ruang, namun tentang bagaimana hati saling terhubung, saling menguatkan dan saling memaafkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan sepanjang zaman yang mengajarkan arti persaudaraan, kasih sayang dan keindahan dalam keberagaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan izinkanlah kami menyapa terlebih dahulu para tamu-tamu istimewa kami yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Wali Kota Batu Bapak Abdul Rahman SHMH beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Ibu Siti Fauzia Nur Rahman SPD. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Batu Bapak Heli Suyanto SHMH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu beserta Ibu. Yang kami hormati segenap Forkopimda atau yang mewakili Kepala Kementerian Agama Kota Batu. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Munir Fathullah. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kota Batu, para asisten serta kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, Kepala Bank Jatim, Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan para Ketua Organisasi Wanita sekota Batu, Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Batu, Ketua Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan, Desa sekota Batu, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak menenangkan hati dan pikiran, membuka ruang dalam jiwa untuk menyimak kalam ilahi yang penuh hikmah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Miftahul Jana selaku pengurus Fatayat Kota Batu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu kepada yang kami hormati Ibu Siti Fauziah Nurrahman SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Munir Fatullah. Terima kasih Abah hadir membersamai PKK Kota Batu. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai Wali Kota Batu Bapak Nur Rohman SHMH. Matur nuwun Pak hadirnya. Yang saya hormati pula Wakil Wali Kota Batu Bapak Haji Heli Suyanto SHMH. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Forkompimda atau yang mewakili hadir Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Bapak Haji Punjul Santoso beserta Ibu selaku Ketua Pihak Kota Batu. Terima kasih kehadiran panjenengan sangat memberikan semangat buat kami semuanya. Yang saya hormati juga yang mewakili Pak Dandim. Terima kasih Pak hadirnya, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili dari Kajari, matur nuwun atas kehadirannya. Juga yang saya hormati para asisten, staf ahli di pemerintah Kota Batu, serta yang saya hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Batu Ibu Kurotu Aini Jadim sekaligus Ketua Bidang 3 DPPKK Kota Batu. Yang kami hormati Ketua Muslimat sekaligus Ketua Bidang 1 DPPKK Kota Batu. Yang kami hormati pula Ketua Aisyah juga sebagai anggota dari DPPKK Kota Batu yang berada di Pokja 1, dan beliau hadir ini izin karena awal masuk kantor beliau adalah sebagai penyuluh agama Kota Batu yang hari ini ada wakilnya. Terima kasih Bu Nurul sudah mewakili dari Aisyah. Juga dari Al Irsad, terima kasih hadirnya bersama PKK Kota Batu. Juga yang mewakili dari Muslimat, kemudian gabungan organisasi wanita yang ada di Kota Batu. Terima kasih hadirnya dari Bank Jatim. Juga terima kasih membersamai PKK Kota Batu dalam acara Halal Bihalal pada pagi hari ini. Seluruh Ketua TP PKK Kecamatan yang hadir, Bumi Haji, terima kasih. John Rejo juga Batu, terima kasih. Bu Bambang ini perdana Bapak Ibu, karena beliau adalah baru dikukuhkan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Batu. Terima kasih hadirnya Ibu. Juga seluruh Ketua TP PKK Desa Kelurahan beserta sekretaris yang hadir, terima kasih ibu-ibu semuanya, karena PKK dapat menjalankan seluruh programnya berkat panjenengan semuanya yang ada di desa dan kelurahan. Juga tak pula hadir dari Kementerian Agama, Ibu Kasih Penma, terima kasih. Saya sekarang di sini, pagi tadi sudah di sekolahan Bu Kasih saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, juga Pak Wali, ini adalah pengurus PKK Kota Batu. Aplaus buat Hadroh Darunisa. Ini adalah penampilan perdana dari semua pengurus PKK Kota Batu. Alhamdulillah latihannya 3 kali 4 kali ini tampil. Nanti bisa panjenengan nikmati bagaimana hasil karya dari ibu-ibu ini semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami pengurus PKK Kota Batu dapat melaksanakan acara Halal Bihalal tahun 2026 dalam tema merajut kebersamaan dalam kebinekaan menuju Batu Sai. Tentunya makna halal bihalal ini sangat berarti buat kami
yaitu untuk merefleksi diri terkait bagaimana nilai keikhlasan, nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap kepedulian sosial. Tentunya PKK Kota Batu melalui Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan yang mana selalu memberikan yang terbaik buat kami terkait program-program PKK, karena program itu akan berjalan dengan baik dengan perannya seluruh ibu ketua dari desa dan kelurahan. Aplaus buat mereka yang ada di sini. Terima kasih hadirnya. Juga kami mohon doa restu tahun ini akan mengirimkan salah satu desa mewakili Kota Batu untuk ada ajang di provinsi. Mohon doa restu, tidak kami sebutkan dulu desanya, rahasia. Karena lagi pembinaan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ada hasil yang terbaik demi kemajuan PKK Kota Batu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya di momen halal bihalal ini kami atas nama Ketua TPPKK Kota Batu juga segenap pengurus PKK Kota Batu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf lahir dan batin selama berinteraksi dengan panjenengan semuanya. Mungkin ada salah, kilaf dan tingkah laku kami, juga seluruh pengurus PKK Kota Batu, terutama saat kami harus turun ke desa. Mohon dimaklumkan dengan keikhlasan hati panjenengan semuanya. Tentunya di dalam momen ini kami mengajak seluruh kader untuk saling mempererat sinergi dan kolaborasi serta menjaga persatuan di dalam menjalankan satu program juga terkait dengan keberagaman yang ada di Kota Batu. Alhamdulillah semuanya dapat kita lakukan sesuai dengan program-programnya PKK, juga sesuai dengan visi misi dari Bapak Wali Kota Batu dan Bapak Wakil Wali Kota Batu. Mudah-mudahan PKK bisa menjadi garda terdepan demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik, kebersamaan, tentang menjaga lingkungan, bagaimana juga keterkaitan dengan balita dan lansia, terutama terkait dengan stunting yang ada di Kota Batu. Mudah-mudahan peran PKK ini nanti sangat berarti bagi perkembangan yang ada di Kota Batu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara silaturahmi hari ini yang dikemas dalam acara halal bihalal menjadikan satu bentuk kebersamaan buat kita semuanya, silaturahmi buat kita semuanya, sehingga hari ini kita nanti akan saling memaafkan dan berharap memperkecil bagaimana nanti menjelang Idul Fitri tidak banyak kesalahan yang kita berbuat. Berharap seperti itu. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Dari hati yang paling dalam sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, dalam setiap pertemuan selalu ada harapan yang ingin kita titipkan, dan dalam setiap kebersamaan selalu ada langkah yang ingin kita kuatkan. Karena sejatinya sebuah kata yang tulus mampu menguatkan langkah dan menyatukan hati. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Wali Kota yang terhormat Bapak Nur Rohman SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terus pundi kabare? Sehat sayang ya? Alhamdulillah. Yang kami muliakan Kiai Haji Ahmad Munir Fathullah, guru kita semuanya. Kita berdoa semoga beliau sehat walafiat dan setia mendampingi kita, mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia untuk bisa berinteraksi dengan baik sesama manusia maupun dengan alam lingkungan kita. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Batu Haji Heli Suyanto SH MH, yang saya hormati Forkopimda yang hadir diwakili Ketua DPRD, terima kasih Pak Wakil Ketua 1 Bapak Insinyur Haji Punjul Santoso SHMM, beserta Ibu Wibi Asri Punjul Santoso, terima kasih kehadirannya. Pak Dandim 0818 Malang Batu yang diwakili oleh Dan Ramil Batu, Kapten Arhano Jumawi. Kemudian Kapolres Batu yang diwakili Kasat Binmas, AKP Hendi Yuli, MAD Kep SH, benar ya? Yang saya hormati Kajari Batu yang diwakili Kasubag Pembinaan Bapak Romi Prastya Niti Sasmito SHMH. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Mae anak-anak, Bu Siti Fauzia Nur Rahman. Ini ya? Ya boleh. Tentu bersama seluruh jajaran pengurus TP PKK Kota Batu. Keren, ada apa namanya? Hadroh apa? Darun Nisa. Artinya apa? Nisa perempuan, Darun apa ya? Rumah, ya. Rumahnya mak-mak atau rumahnya ibu-ibu? Tentu rumahnya ibu-ibu, ibu kita semuanya, ibu anak-anak, dan ibu pertiwi ya. Sangat mulia, terima kasih. Sudah punya koleksi lagu apa? Hah? Siti Fatimah boleh? Yang suka bangunin sahur itu loh. Nah. Siti Fatimah ya Allah, gitu ya. Isa paling ngarep. Zam-zam di Baitullah, Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Wes, ajak terus. Saya juga nggak hafal terusan nih. Terima kasih, kita pagi hari ini harus gembira ria, tentu harus dengan syukur kita kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Para asisten, staf ahli, dan kepala SKPD yang hadir, terima kasih Kepala Dinas Pendidikan,
Kepala Bagian Umum, kemudian DP3 AP 2KB yang diwakili. Kemana Pak Kepala? Oh sakit, kita doakan semoga sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati dari Bang Jatim, terima kasih support dan kehadirannya. Terima kasih Ketua GOW Ibu Kurotu Aini Zadim Efisiensi, terima kasih. Vokalis juga ya. Ketua Organisasi Wanita hadir, Ketua PJ Muslimat Ibu Haja Gini Astuti, atau yang mewakili, yang saya hormati, penerbang. Kalau latihan penerbang jangan sering-sering nanti, kalau pas ini khawatir saya, refleksnya ke suami. Ketua Aisyah Ibu Nurul Wahidah, terima kasih. Ketua Nasihatul Aisyah Ibu Isna Hidayati Effendi SPD, yang saya hormati juga Pengurus Cabang Wanita Al Irsyad Ibu Khadijah Badar, terima kasih. Sudah aktif diundang Ibu, karena waktu saya sowan ke Al Irsyad, beliau mengaspirasikan itu. Kami kok nggak pernah diundang ya kegiatan ibu-ibu atau wanita yang aktif di organisasi. Maka terima kasih sudah menjadi perhatian semuanya untuk melibatkan semua organisasi wanita, libatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah kota, PKK, atau organisasi wanita yang lain, karena kontribusi beliau sangat luar biasa di Kota Batu. Menjaga harmoni dan kesejukan spirit juga bagi bapak-bapak sekalian tentunya. Ini real support dan dukungannya. Terima kasih juga ada Dinas Kesehatan ya. Terima kasih Dr. Yuni. Kemudian yang saya hormati Bang Jatim sudah, Ibu Farmera Susanti ya, terima kasih Ibu. Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Jonrejo, dan Ketua Sekretaris Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan se-Kota Batu. Kita kasih aplaus untuk beliau-beliau yang konsisten, aktif, menjaga marwahnya PKK, juga menjaga marwahnya ibu-ibu kita, tentu dengan implementasi kegiatan-kegiatannya. Terima kasih karena panjenengan semuanya, eksistensi dari PKK tentu sangat dirasakan oleh masyarakat. Ke depan mungkin perlu ada inovasi-inovasi kegiatan ya, yang di luar kegiatan rutinnya PKK. Apa tentang pemberdayaan, kalau itu sudah, mungkin inovasi-inovasi lain lebih mengkonkretkan lagi, karena di Mares yang akrab di telinga saya, karena saya di kampung, kalau ada kegiatan PKK itu rutin ya, sehingga lagunya saya sering mendengar ya, tapi nggak hafal liriknya ya. Tapi ada di situ salah satu kalimat tentang lingkungan. Nah, ini juga menjadi salah satu komitmen kita semuanya. Sudahlah, perkembangan apapun di Kota Batu, tapi kalau kita tidak mencintai lingkungan kita, mengkhawatirkan masa depannya. Benar nggak? Ayo, bapak-bapaknya kalau yang di kampung, yang mendapatkan kebijakan alokasi mengerjakan sebagian wilayah hutan untuk perhutanan sosial, untuk kegiatan ekonomi, boleh, ya boleh, tetapi tentu harus berpedoman pada aturan yang telah disepakati bersama dalam MOU itu. Maka tanaman tegakkan, jangan dipotong. Maka tanamlah pohon-pohon produktif yang memang usianya panjang. Tidak bisa pragmatis nanam hari ini 3 bulan panen, karena kalau nanam hari ini 3 bulan panen itu pragmatismenya sayur itu kalau kioman pohon itu enggak subur kan. Maka
pragmatis, potong pohonnya, ditutupi sama tanah, nggak kelihatan. Kalau kondisinya hujan cukup deras, cuaca ekstrim, mengkhawatirkan, dan itu bisa berdampak pada banyak orang secara kewilayahan. Maka ini mari bersama-sama kami menyuarakan, PKK menyuarakan, siapapun aktivis perempuan menyuarakan terkait itu, menghimbau itu kepada keluarganya, kepada pengurusnya, kepada para kadernya. Saya yakin kalau kemudian semua bicara mencintai lingkungan, tentu tidak sekedar mencintai, tetapi dengan langkah-langkah yang nyata. Ini tentu menjadi harapan kita semuanya. Serius tentang lingkungan kita ya. Anak-anak kita di tengah tumbuh kembangnya teknologi informasi, saya harus sampaikan PKK harus bersuara keras terhadap anak-anak kita yang berpotensi terpapar oleh perkembangan teknologi informasi yang kurang bijak di dalam menggunakannya. Bullying, seks bebas, narkoba, sangat luar biasa ini di Batu. Ini hanya gunung es saja yang tidak kemudian nampak di permukaan. Udah masuk di gang-gang kita. Kapan hari Kota Batu mendapatkan apresiasi dari Kepala BNN atas upaya-upayanya. Tapi saya belum puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Ada memang salah satu desa Bulukerto mendapatkan apresiasi sebagai desa berseri. Desa bersinar ya, mohon maaf. Desa bersinar, bersih dari narkoba. Para penyintasnya aktif kembali, berproduksi, produktif, adaptif dengan masyarakat, mulai bisa diterima masyarakat. Tapi mencegah untuk menjadi pengguna narkoba, ini tugas kita semua. Udah di dekat mata kita, udah di dekat rumah kita, mereka mengedarkannya. Serius, tolong ini di breakdown menjadi sebuah program bagi kita semuanya. Karena masa depan anak-anak, Pak Presiden Prabowo punya target 2045 generasi emas. Kalau kemudian generasi kita terpapar oleh teknologi informasi yang kurang bijak dalam penggunaannya, narkoba, belum lagi mohon maaf LGBT, penyimpangan seksual sesama jenis, ada, udah masuk kampus. Coba, saya nggak sebut detailnya, tapi udah masuk kampus perilaku menyimpang itu. Maka kita harus membentengi keluarga kita. Caranya bagaimana? Minimal komunikasi dengan seluruh anggota keluarga kita, suami istri, komunikatif sama anak-anak sesekali dalam satu minggu, mungkin 1-2 kali, ada prime time untuk anak-anak kita, ada quality time untuk anak-anak kita untuk berkomunikasi. Jangan biarkan larut sibuk dalam genggaman gadgetnya. Harus ada waktu, taruh 1-2 jam handphone kita untuk kemudian kita bisa ngobrol sama anak-anak. Itu langkah konkret yang sederhana yang bisa dilakukan oleh semua keluarga. Nah, himbauan-himbauan seperti ini tentu bisa terkawal dengan baik kalau kemudian semuanya bisa bergerak bersama-sama dalam sebuah komitmen yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas nama pemerintah Kota Batu atas kontribusi keluarga besar PKK seluruh wilayah Kota Batu yang telah banyak membantu mendistribusikan informasi, menjelaskan kepada masyarakat bagaimana stunting, bagaimana persoalan tata kelola sampah. Atas nama pemerintah Kota Batu, saya dengan Mas Wawali mengucapkan terima kasih pada panjenengan semuanya atas sinergi dan kolaborasinya. Tapi ke depan perlu ada inovasi-inovasi yang terus kita lakukan. Momentum halal bihalal tentu bukan sekedar hanya syariat saja, hanya di permukaan, hanya formalitas, tapi tolong tanamkan dalam diri kita untuk berhari raya setiap hari, artinya kegembiraan, rasa syukur,
kemudian lagi bagaimana kita mampu berbagi, peduli dengan sesama kita, masyarakat kita, lingkungan kita, paling dekat dengan rumah kita, saling menyapa, saling bersalaman. Itu saya kira budaya-budaya kita. Kalau memang divisualkan tahunan menjadi sebuah kegiatan halal bihalal, itu hanyalah momentum-momentum 1 tahun sekali. Tapi mari sikap perilaku yang merujuk pada makna hari raya itu mari kita pedomani bersama-sama. Yang rukun dengan sesama umat beragama, dengan umat agama yang lainnya. Saya yakin di PKK heterogen, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tentu menjadi bagian kebinekaan kita untuk kita rajut. Disitulah tantangan kita untuk kemudian mampu mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Indonesia, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, bahwa keberagaman sesungguhnya dalam genggaman Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Atas nama pemerintah Kota Batu, barangkali belum bisa memberikan support yang terbaik bagi PKK, tentu saya juga mohon maaf lahir dan batin. Dan ke depan silahkan terus meningkatkan komunikasi dan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Kota Batu. Apresiasi kami pada panjenengan semuanya yang telah menjaga eksistensi, keberadaan, dan prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK se-Kota Batu. Demikian, satu pantun ya. Boleh saya yang semangat ya? Sudah geringgingan tak? Memetik apel di kebun yang asri, udara sejuk di lereng Panderman. Halal bihalal menjadi momen sucikan diri. Mari PKK jalin kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini marilah kita bersama membuka hati mendengarkan untaian hikmah dan nasihat yang akan menyejukkan jiwa. Siang hari ini, tausiah sekaligus doa penutup akan disampaikan oleh beliau yang kami hormati, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Munir Fathullah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad amarona bil ittihadi wat ta'aruf wa nahana 'anit ta'asubi wat tafaruq. Wa hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita dukung kepemimpinannya
Bapak Wali Kota beserta Wakil yang terhormat Bapak Nur Rahman Abah Heli Suyanto, didampingi beliau Ibu Siti Fauziah. Subhanallah, mudah-mudahan kedua beliau sukses dunia akhirat. Tadi saya tanya Abah Heli, mana istrinya? Sedang di rumah menghitung uang katanya. Kalau akhir bulan katanya banyak totalan. Segenap jajaran pemerintah, militer maupun kepolisian seluruhnya yang kami sebut secara khusus tadi dibanggakan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Grup Sholawat. Dari kampung mana, Bu? Kayaknya seragamnya nggak sama, Bu, ini, Bu. Bagaimana kalau usul kepada Pak Wali Kota seragamnya segera diperbaiki ini? Setuju ya? Kayaknya ya dominan putih tapi nggak podo kayaknya ini. Terima kasih. Kalau tadi yang terhormat Bapak Wali Kota menyampaikan pantun, saya ingin menyegarkan membaca sholawat bersama-sama. Saya pakai lagu yang lama, nggak apa-apa Pak Nurman ya. Ibu-ibu nanti yang naboh ya. Kalau enak insya Allah kalau saya nikah lagi saya undang. Nanti kalau pas Arab ditabuh, kalau pas pantun Jawanya saya sendirian vokalis utama. Lagunya sederhana, ini lagu masa kecilnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Masa waktu itu masih kecil mungkin. Baik, lagunya gini, nanti langsung setelah saya coba, dicoba ditabuhi. Sholatullah salamullah. Stop. Siap? Nanti satu sholatu aja selesai, terus saya nanti yang pakai pantun Jawa. Wahid itnen talatah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin abibillah. Pantun saya judulnya Tonggo. Mohon dibantu bilang tonggo Bapak Ibu ya. Abah Punjul, HP-nya diletakkan dulu. Untuk waktu tausiah HP haram dipegang. Setuju nggih? Kecuali Abah Nur Rahman. Tolong saya dibantu bilang tonggo biar lebih pas. Awake mantu kita butuh, awake nyunat kita ngundang, oh gak duwe montor kita nyilih, urip kita butuh sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah
Sekali lagi bilang tonggonya harus lebih semarak. Omahe kobong celuk-celuk kepepet duwe kita ngutang. Oh kita mati sing angkat. Oh bojone ilang. Salah. Sebentar. Bojone ilang takokno tonggo. Jangan sekali-kali bilang digowo. Dalam momen halal bihalal itu namanya suudzon, negatif. Diulangi lagi, kita mati sing angkat. Koyo gak cocok lagu ini juga. Monggo terakhir, sholatullah Sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya ingat saya punya tetangga gang 2 rumah, orangnya Nasrani. Beliau baik sama saya. Kalau tahlilan RT pas di tempat rumah saya, pondok saya, mesti beliau ikut tahlilan. Jadi beliau ikut tahlilan, ikut makan angsli, ikut makan tahu lontong. Cuman dia waktunya bilang la ilaha illallah, kira-kira ya haleluya, haleluya, kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah kita bisa bersama-sama hidup. Mudah-mudahan Kota Batu searah waktu semakin saya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenankan pada pagi setengah siang ini saya menyampaikan tadabburul Quran yang terambil dari surat Al-Hujurat juz 26 ayat ke-13. Ayat ini insya Allah sudah familiar di antara panjenengan semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ta'adzamatu berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Seorang pakar tafsir kontemporer, Profesor Dr. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau adalah guru besar di Grand Universitas Al-Azhar Kairo. 2 tahun yang lalu berkunjung ke Kota Malang. Setelah berkunjung 2 bulan beliau diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu tafsirnya. Terkait dengan Al-Hujurat ayat ke-13, antara lain beliau memberikan interpretasi. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kita semuanya diciptakan sebagai makhluk manusia, ada yang laki, ada yang perempuan. Ada perbedaan suku, perbedaan bangsa. Ditarik benang merahnya oleh beliau, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng tampan, ada yang kurang ganteng tampan, ada yang cantik, ada yang, tolong ditambah Ibu, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, jangan bilang jelek.
Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Kayaknya kurang setuju kalau dikatakan hitam ini. Baik, biasanya begitu. Tapi nggak apa-apa, bahasa itu kesepakatan. Kesepakatan. Mestinya kan ya apa ya, kuning sama apa Bu? Coklat. Tapi kok putih? Tapi ya kita insya Allah paham, nggak kayak putihnya tembok Bu, hitam nggak kayak hitamnya apa muni silite dandang kok gak enak aku. Bahasa itu kesepakatan gitu, nggaling ngeten winginane kula enten khitanan Abaili. Saya tanya di sini ini yang umum khitan atau sunat? Semuanya jawab sunat, padahal itu salah. Anak laki-laki untuk disunat, di khitan itu aslinya hukumnya sunnah atau wajib? Wajib. Kenapa enggak dikatakan wajib tapi sunnah? Padahal sunnah adalah bila dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan, tolong bareng-bareng. Sunnah adalah bila dijalankan dapat pahala, bila ditinggalkan. Nah, ini kayaknya ibu-ibu PKK perlu ditambah kecerdasannya Bu. Salah, itu salah. Sunnah adalah amal ibadah bila dilakukan, atau amalan bila dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan rugi. Tolong jangan bilang lagi bila ditinggalkan nggak apa-apa. Taraweh itu hukumnya apa? Kalau ditinggalkan, ayo bilang nggak apa-apa. Nikah secara umum suami istri menikah itu ya, ngapunten, wajib atau sunnah? Jawaban ini kayak gak podo ini Pak Tentara. Baik, secara umum hukum aslinya nikah adalah sunnah. Ini hukum awalnya. Tapi nanti bisa berkembang, bisa menjadi wajib, bahkan maaf bisa menjadi haram dan makruh. Sunnah nikah kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggal apa Pak? Rugi. Ayo bilang nggak apa-apa gitu Pak. Baik, tapi saya punya alasan Abanur Rahman. Bahasa itu kesepakatan. Ketepatan saya dulu kuliahnya jurusan bahasa. Ada Pak RW dapat bantuan dari pemerintah kota. Bantuan nilainya 35 juta, tapi hanya nerima 30 juta. Sebab yang 5 juta kok wedi sih sampean iki? Mestinya nilai bantuannya 35 juta, tapi hanya nerima 30, sebab yang 5 juta disunat. Kira-kira ikut itu, kira-kira. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lihat yang hadir ini dari strata jenjang yang berbeda. Kalau tadi saya sampaikan ada yang cantik, ada yang setengah cantik, ada yang uangnya banyak, ada yang saya kapan hari tanya di BPP, kemarin Abanur Rahman nggak hadir kayaknya, saya tunggu nggak hadir. Saya ceramah kelamaan mulai nunggu sambutannya nggak datang. Di Songgoriti Balai Besar Pelatihan Peternakan, jenengan buatan hadir, saya tunggu lama sampai ngantuk. Bijing malih ijo Abanur baten rawuh niku ten kula ya. Kapan maneh kula ngatur wali kota nggih nek sak mangke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya dijawab, di antara yang hadir ada yang banyak uangnya, ada yang banyak hutangnya, begitu katanya. Baik, ini semuanya perbedaan-perbedaan, mari kita garis bawahi. Belum tentu yang tampan, belum tentu saya yang maaf saat ini di depan, belum tentu panjenengan yang maaf di belakang. Yang di depan ini lebih mulia menurut Allah Ta'ala. Yang jelas secara matematika zahir saat ini yang mulia yang duduk di depan. Mungkin saya lebih mulia menit ini sebab saya yang paling di depan.
Tapi maaf, menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat di akhir ayat, innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sebelum akhir ayat ini, inna akramakum indallahi atqakum. Saat ini yang paling mulia menurut agama kita Islam, dan insya Allah menurut agama yang lain, berangkat dari keyakinan yang paling mulia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kita. Kadang-kadang kita ini salah menilai. Kula nek ngamel ucapan basa Jawa, kadang-kadang kita niki kecelik suwiwine. Temriki nek ngarani kecelik suwiwine pitik napa boleh pitik? Apa muni boleh pitik kok gak enak kula. Apa Punjul? Jenengan nek muni kecelik suwiwine pitik napa boleh pitik? Iku biyen ya apa ceritane niku ya. Mbok diganti suwiwine pitik ngoten ya tambah api ya. Tapi wong bahasa itu kesepakatan, kadang-kadang salah tapi kaprah. Seperti halal bihalal. Saya jurusan bahasa Arab sastra. Sepanjang saya kuliah 4 tahun nggak pernah menemukan literatur bahasa Arab ungkapan halal bihalal. Ini adalah bahasa Arab ciptaannya Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama kedua setelah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Waktu halal bihalal ini acaranya sudah menasional sampai di istana. Ada beberapa ahli bahasa yang mengkritisi Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ini enggak ada, Al-Quran halal bihalal itu enggak ada. Yang ada al-ainu bil aini, al-anfu bil anfi, al-qajlu bil qajli. Itu ada di dalam Al-Quran. Kalau ada orang bunuh orang harus dibunuh. Kalau ada orang mencungkil mata orang tanpa hak, tanpa berdasarkan hukum, menurut Al-Quran dia matanya harus jadi mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa. Lah, Kiai Haji Wahab Hasbullah mengembangkan kalau kita diberi halal seseorang, kita pun juga hendaknya memberi halal. Halal niku napa cara gampangan niki? Makanan ini dihalalkan berarti diperbolehkan. Jadi umpama saya mempunyai salah dumateng panjenengan wis tak halalno, tak oleh wis kasep. Saya tertarik Kiai Haji Suyuti Dahlan Allahu yarhamhu, insyaallah yang tua-tua tahu ya, Kiai Haji Suyuti Dahlan Malang, mubalik terkenal. Waktu saya halal bihalal ke beliau, ada teman akrabnya, Gus, ngapunten nggih panjenengan sering kula rasani. Apa jawab beliau? Ancene aku pantes dirasani. Gus sepurane wis pokoke 00. Itu artinya halal bihalal. Ada yang mengkritisi, yang benar adalah istihlal. Tapi kata Kiai Wahab Hasbullah, sudah biarkan aja, ini istilah sudah populer. Salah tapi kaprah. Tapi enggak mengurangi esensinya. Bapak Ibu sekalian, di antara kita kemarin telah bertemu dengan tetangga, handai tolan, sanak kerabat. Ada yang rumahnya bagus, ada yang mobilnya bagus, ada yang anak-anaknya sudah sukses, ada yang secara dohir kayaknya keluarga kurang. Bertemu enggak kayak begini Bapak Ibu sekalian? Kita kemarin kan banyak bertemu dengan keluarga, handai tolan, teman. Mohon maaf, tolong digarisbawahi. Saya belajar, panjenengan saja belajar. Yang termulia di antara semuanya itu menurut Allah, yang akan meraih kebahagiaan abadi,
kesempurnaan hidup nanti di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti yang rumahnya bagus, tidak mesti yang mobilnya baru dan mahal. Siapa yang paling mulia nanti? Kula panjenengan sedaya niki mulyane paring pinten tahun? Yang terhormat Bapak Nur Rahman, Abah Heli, kira-kira tinggal berapa tahun? Jangan berkata 4 tahun, Bu. Kurang 9 tahun, 2 periode insya Allah gitu loh ya. Paling-paling hanya kurang 9 tahun. Setelah 9 tahun, kalau saya bohong dosa. Saya dulu sebelum di Batu, saya tinggal di Malang. Enggak saya sebutkan. Gang rumah saya itu gangnya mantan wali kota Kota Malang. Enggak saya sebutkan namanya. Selesai beliau itu pensiun, subhanallah. Ya mungkin apa istilahnya ya, setelah biasanya duting-duting ini mau mandi apa Eli, mari ngene duting-dutinge mboten mandi. Stroke. Saya jalan-jalan berpapasan dengan beliau. Pondok saya dulu yang meresmikan beliau, saat ini beliau sudah lama. Enggak saya sebutkan, ini momennya halal bihalal. Berapa tahun kita semuanya? Munir jenengan koyoke segede lok malih enten sing badhe pecah koyo ini. Tapi biasa sing pecah-pecah niku sing rondok lemu-lemu niku lah Bapak Punjul biasa. Koyo jenengan koyoke dawa umur Bapak Punjul. Jenengan koyo kelemon kali kula niku. Boleh sependapat, boleh tidak. Nek biyen tiang lemu niku lambang kesuburan, nek sakniki lambang Abah Heli koyo rondok lemu rupane jenengan iki. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, catatan yang pertama, inna akramakum indallahi. Betapa sering di tayangan berita, maaf, tidak hanya pejabat, orang yang biasa dijuluki kiai, mungkin dijuluki ustadz, kadang-kadang di antara mereka harus terpelanting jatuh di permukaan kota, di permukaan kita semuanya, belum di akhirat. Karena apa? Antara lain tidak bisa menerjemahkan nilai-nilai puasa pasca bulan Ramadan. Kadang-kadang ahli agama juga mendapatkan godaan setan, pejabat kena godaan setan. Malah biasanya tiang-tiang sing jabatannya tinggi, popularitasnya tinggi, godaannya bertambah berat. Mulane Bu Hajah Siti Fauziah atau usia seperti Bapak Nur Rahman ngeten iki puber keempat Bu Haji. Hati-hati. Kula mboten ngelingaken Abah Heli kaya embun kebal beliau niki. Ayat yang terakhir, innallaha alimun khabir. Ingat, Allah, aku alimun, sangat alim, sangat berilmu. Allah itu maha mengetahui. Tidak hanya punya sifat alimun, maha mengetahui, khabirun, maha detail, maha teliti. Jadi Allah menegaskan di samping aku ini maha tahu, aku maha teliti. Maha segalanya. Yang kecil-kecil lembut, apalagi ada al-asmaul husna yang biasa kita baca, ya latif, wahai zat yang maha lembut, yang maha halus. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir perkenankan saya menyampaikan satu hadis sahih yang dihantar oleh sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang makamnya di Konstantinopel, Istanbul. Beliau adalah sahabat Nabi yang wafat terakhir kalinya. Jadi sahabat Nabi itu ribuan, tapi yang wafat terakhir yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau dimakamkan di Konstantinopel. Konstantinopel itu Istanbul, Turki. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam Abu Ayyub Al-Ansori. Kapan-kapan Ibu PKK mengadakan ziarah ke Konstantinopel, Istanbul. Nanti jamaah sholawat
bayar separuh ke Turki. Jenengan belum sempurna wisata internasionalnya kalau belum sampai ke Konstantinopel. Ini beralasan kaisar terkenal Napoleon Bonaparte, beliau adalah singa daratan Prancis Spanyol, pernah mengatakan andai kata bumi ini satu negara, saya ulangi lagi, andai kata bumi ini satu negara, maka ibu kotanya yang paling pas adalah Konstantinopel, Istanbul, Turki. Andai kata Jawa Timur ini satu kota, maka kota yang paling bagus adalah kota Batu. Kira-kira kalau ditarik benang merahnya begitu kira-kira. Abu Ayyub Al-Ansari pernah menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi. Inna lillahi ibadan. Ini kayaknya pas untuk momentum halal bihalal. Inna lillahi ibadan yud'u lahum yaumal qiyamati al-manabir yaq'uduna 'alaiha libasuhum nurun wa wujuhuhum nurun. Saya kalau bahasa Arab saya cepatkan aja Bapak Ibu ya. Nggih Bapak Punjul nggih. Sebab kula arangaken jenengan nggih koyo mboten patek ngerti apa Punjul. Dikatakan oleh Nabi, nanti di surga Allah itu membuat satu acara yang besar. Di antara acara yang besar itu ada panggung kayak begini ya, umpama itu anggap aja hadirin ini panggung. Di panggung ini diletakkan oleh Allah kursi-kursi kehormatan yang terbuat dari emas berlapiskan mutiara zamrud. Yaq'uduna 'alaiha, mereka duduk. Wujuhuhum nurun walibasuhum nurun. Wajah mereka yang duduk di atas panggung ini memancarkan cahaya, pakaiannya terbuat dari cahaya. Saya punya kitab namanya Hadil Arwah ila Biladil Afroh. Nanti pakaian surga antara lain ada yang terbuat dari cahaya. Satu pakaian bisa mengeluarkan 70 macam warna cahaya. Mudah-mudahan kita besok rombongan ke surga. Allahumma amin. Kaya sedaya calon-calon penghuni swarga. Umpama enten sing mampir ten neraka ngoten sing ya sing dosane durung tobat-tobat ngoten niku lho nggih. Mulane mugi-mugi mantur ngeten kita ayo tobat bareng. Pun. Lalu dikatakan laisu bi anbiya awala syuhada. Mereka ini duduk berjajar, ada nabi, ada rasul, ada orang yang mati syahid, tapi ada orang biasa tapi luar biasa. Jadi orang biasa tapi luar orang biasa, tapi duduknya sejajar dengan para nabi, para rasul, orang yang mati syahid. Lalu di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum, siapa mereka? Dia tidak nabi, tidak rasul, tidak mati syahid, tidak mungkin maaf mantan presiden, mantan raja, orang biasa, tapi duduknya beserta para nabi, para rasul, orang yang mati syahid. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum al-mutahabuna fillah wal mutazawiruna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutabadiluna lillah. Itu orang yang duduk sejajar dengan para nabi, para rasul, orang yang mati syahid adalah keluarga besar masyarakat Kota Batu. Allahumma. Masyarakat Kota Batu, kita semuanya kan umatnya Nabi yang mempunyai 4 sifat. 4 sifat apa kata Nabi? Al-mutahabuna fillah, yang tatkala hidup saling mencintai karena Allah. Sekali lagi, hidupnya saling mencintai karena masyarakat cinta Bapak Wali Kota karena Allah. Bapak Wali Kota, DPR mencintai masyarakat karena Allah. Umpama capek, nggak apa-apa, karena Allah. Ada nilai lebih di hadapan Allah. Seorang suami istri saling mencintai karena Allah. Suami mencintai karena kecintaannya, karena kemudaannya istri.
setelah istri maaf agak tua, semakin keriput, atau mungkin sakit mendadak. Kalau ini tidak ada pada mindset kita saling mencintai karena Allah, kira-kira hubungan suami ini langgeng bahagia atau pudar sengsara? Mari kita semuanya saling mencintai. Seorang suami mencintai istri karena Allah. Satu saat istri sakit, kena vonis kanker, suami stroke. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang istri sabar dengan keadaan dan kekurangan suami, termasuk jelek akhlaknya suami, maka apabila dia itu mencintainya karena Allah, sabar, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Sebaliknya, ada seorang suami, dia mencintai istrinya karena Allah, sabar. Mungkin istrinya jatuh sakit, mungkin istrinya begitu punya anak 2, 3, maaf, terlalu banyak mengevaluasi sang suami. Istrinya jelek akhlaknya, tapi suami sabar. Kata Nabi, suami yang sabar atas kekurangan banyak istrinya akan dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kayaknya di antara panjenengan kok di dalam hati mungel, cocok. Muga-muga aku oleh ganjarane koyok Nabi Ayub. Ada yang mengatakan muga-muga krana bojoku koyok pas sing disampaikan Ustaz Munir, aku oleh ganjarane koyok Siti Asiyah. Al-mutahabuna fillah, saling mencintai karena Allah. Yang kedua, al-mutazawiruna fillah, mereka yang dapat kehormatan yang tatkala di dunia saling kunjung mengunjungi karena Allah. Saling kunjung mengunjungi bukan karena bisnis, bukan karena kepentingan golongan politik, tapi karena Allah. Monggo niki riyayane lak mbon mentek nggih mboten. Kita angen-angen sapa dulurku, sapa koncoku, sapa minduanku sing riyaya iki durung kepethuk. Monggo kula panjenengan kunjungi. Mengunjungi karena Allah. Termasuk maaf, meskipun kita lain agama, saling mengunjungi bagus. Dalam bahasa agama ada istilah ukhuwah watoniyah. Kita hendaknya menjalin persahabatan, persaudaraan sama-sama tanah air. Kita saling mengunjungi, asal kita tidak saling mengunjungi tempat ibadahnya. Kita berkunjung ke rumahnya, ke tempat usahanya, monggo. Itu dianjurkan di dalam agama kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tatkala gesang sering mendapatkan hadiah dari orang Yahudi. Bahkan Kanjeng Nabi pernah menggadaikan baju besinya perang kepada orang Yahudi untuk mendapatkan hutang. Rasul itu loh hutang kepada orang Yahudi. Nabi Muhammad pernah bertanya, maukah kalian aku tunjukkan prototipe orang yang nanti jalannya ke surga mudah? Mau ya Rasul. Rajulun yazuru akhahu al-muslim min nahiyatil misr ila nahiyatin ukhra. Yaitu seseorang yang mau mendatangi saudaranya. Saudara ada hubungan darah maupun saudara setanah air, saudara seiman, dari satu sudut kampung ke satu sudut kampung lainnya yang jauh. Jadi kita silaturahim halal bihalal anjang sana, semakin jauh, semakin capek, semakin memudahkan jalan kita di surga. Bagaimana? Kita berusaha menjalankan hadis ini tahun depan atau lusa ini. Kita cari siapa di antara keluarga kita yang jauh, kita datangi. Kita tidak rugi. Pun ngantos enten omongan ngeten, Ustaz, kula pun nate dugi ten piyambake ping 3. Saben dugi kula nggawa gula 3 kilo, dheweke mboten nate dugi ten griya kula, pun mboten mriko malih mboten patheken. Keluarga besar PKK Kota Batu mboten angsal duwe penyakit
patek. Ten rumah sakit Karsa Husada mboten enten dokter spesialis patek. Kula rugi pun tek gula 9 kilo umpama. Itu bahasa-bahasa emosi. Justru kita punya teman, punya keluarga, kita sering datang kepadanya, dia nggak pernah datang kepada kita. Ini kita kalau mau datang ibarat martabak istimewa. Jenengan seneng pundi, martabak biasa kali istimewa? Jenengan nek ndugeni dulur, tangga, kanca, dheweke gelek dugi ten kita, akeh tunggali ngoten niku. Abah Heli pinter ngoten niku. Tapi Abah Heli durung patek pinter, kita ndugeni tiyang sing dheweke gak tahu. Abah Punjul kaya tersinggung sampeyan iki, Pak. Sampeyan kaya angen-angen gitu. Kok kaya aku sing disinggung Mbak Ustadz Munir. Kula dhewe ya tersinggung kok. Tapi paling tidak wacana hadis semacam ini harus ada pada kita. Kita yang sudah tahu hadis ini kadang-kadang belum bisa melakukan, apalagi yang tidak tahu. Kula cepetaken. Yang ketiga, al-mutajalisuna fillah, duduk-duduk karena Allah. Kaya ngeten iki lho. Duduk-duduk karena Allah, sholawatan, silaturahim, nanti saling berjabatan tangan. Tapi kula nyuwun tulung ibu-ibu sing ayu-ayu aja sampai salaman kalih Pak Wali Kota nggih. Nggih, kalih kula mawon Ibu nggih. Nggih. Sebab kalau halal bihalal, laki perempuan enggak mahram salaman. Ustadz, nek titik mawon ya napa? Nyenggol titik nanti semerap jenengan. Dosane titik. Nek rondo akeh dosane. Abah Heli kok kaya gak setuju kali ngaji kula sih Bah sampean iki Bah. Niki ngaji Bah. Wajib setuju. Dene benjing sampean gak praktek dosa sampean. Itu namanya bukan halal bihalal tapi halal bi haram. Kula bek menawi enten halal bihalal pas wayahe salaman kula golek sing nok pinggir dhewe. Kula memulai ibu-ibu gak salaman kali kula, liyane malah gak salaman. Nek kula teng mriki kula mungkin sing katut salaman gitu. Bapak Ibu sekalian, kayaknya itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan 4 sifat apa saja tadi? Yang pertama, saling mencintai karena Allah, saling kunjung mengunjungi karena Allah, duduk-duduk bersama karena Allah. Oh, yang keempat belum, al-mutabadiluna fillah, saling bantu membantu karena Allah. Panjenengan bantu tonggo, bantu dulur, itu tidak rugi, itu investasi akhirat yang terus berkembang akan kita panen nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal ini kita tutup dengan bacaan Alam Nasroh 1 kali, Laqad Ja'akum 1 kali. Mudah-mudahan kota wisata Batu ke depan senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau pimpinan-pimpinan kita ini senantiasa dalam hidayah, maunah, diberi kekuatan dohir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya selaku masyarakat dan warga terus mendukung, memberikan support. Semoga Batu ke depan semakin saya dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك ببركة عيد الفطر وببركة حلال بحلال أو استحلال أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين واجعلنا من المقبولين المفلحين والمتقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الممات خيرا لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas tausiah yang menenangkan serta doa yang menguatkan. Semoga setiap untaian doa yang dipanjatkan menjadi keberkahan dalam mengiringi langkah kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kebersamaan hari ini telah kita lalui dengan penuh kehangatan dan makna, karena sejatinya momen terindah bukan hanya saat kita berkumpul, tetapi saat kita saling memaafkan dan menguatkan satu sama lain. Selanjutnya, marilah kita abadikan kebersamaan ini melalui sesi foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Dan kami persilakan untuk teman-teman dari media untuk bisa langsung naik ke atas panggung untuk mengabadikan seluruh momen kebersamaan kita pada siang hari ini. Disilakan. Dan kami pandu dari MC, sikap sempurna terlebih dahulu dengan hitungan 3, 2, 1. Selanjutnya sedoyo sai, tangan kanan dengan jempol kanan. Baik, dengan hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Dan selanjutnya sedoyo sai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Darun Nisa diambil dari sebuah nama rumah bagi para perempuan. Kita akan kembali menyaksikan persembahan istimewa dari Hadrah Darun Nisa TP PKK Kota Batu.
Tepuk tangan yang meriah untuk persembahan istimewa dari Hadrah Darul Nisa. Persembahan berikutnya adalah salah satu lagu yang menjadi favorit dari Wali Kota Batu Bapak Nur Rahman. Tadi Bapak sudah request Siti Aisyah. Kalau begitu, sepertinya Siti Fatimah. Baik, kalau begitu kami akan mempersembahkan Dendang Sahur Siti Fatimah, persembahan istimewa dari Hadrah Darul Nisa PKK Kota Batu. Hati
Baik, terima kasih, luar biasa sekali lantunan lagu-lagu nan merdu yang keren banget ini ya. Baik, Bapak Ibu dan seluruh hadirin, sebagai penutup dari rangkaian kegiatan hari ini, marilah kita saling bersalaman, saling memaafkan dengan tulus dalam suasana penuh kekeluargaan. Dan kami persilakan untuk seluruh tamu VIP untuk langsung menuju ke depan, karena kita sesaat lagi akan saling bersalam-salaman. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Dan kami persilakan untuk Ibu Siti Fauzia Nur Rahman, didampingi juga dengan Bapak Nur Rahman. Monggo kami persilakan, dan juga Bapak Heli Suyanto kami persilakan juga untuk ke depan dan diikuti oleh seluruh tamu VVIP. Disilakan. Dan tentunya semoga kebersamaan ini meninggalkan jejak kebaikan di hati kita semua. Selamat hari lebaran minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Hari lebaran minal. Pemirsa, usai sudah serangkaian kegiatan dari Halal Bihalal bersama dengan tim penggerak PKK Kota Batu, yang mana tadi kita ikuti bersama sambutan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu dan juga Wali Kota Batu. Dan saat ini sedang berlangsung saling salam-salaman, dan semoga dengan adanya kegiatan Halal Bihalal ini membuka ruang untuk saling memaafkan satu sama lain. Saya Lala Fidela dan kru yang bertugas melaporkan dari Balai Kota Among Tani. Hari menahan diri, mengharapkan ridho ilahi. Semoga kebersamaan yang terjalin pada hari ini tidak hanya berhenti di sini, namun terus tumbuh menjadi semangat kebersamaan, saling menguatkan dan saling mendukung dalam setiap langkah ke depan. Kami juga berharap silaturahmi yang telah terjalin hari ini dapat semakin mempererat persaudaraan, ukhuwah Islam dan membawa kebaikan bagi kita semua. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri, dan kami persilakan kepada seluruh tamu undangan selanjutnya untuk dapat langsung menikmati hidangan jamuan santap siang yang telah kami siapkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.